Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kami datang untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Oh
Terima kasih Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat setiap perkenanan Tuhan. Hari lepas hari kami boleh ada sampai pada saat ini. Semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pertolongan hanya ada padamu ya Tuhan. Boleh kami terima pada pagi hari ini. Buat setiap berkat mujizat boleh nyata atas setiap hidup kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan dan kuduskan hati dan layakan kami senantiasa ya Tuhan di hadapan-Mu. Agar setiap bibir mulut lidah kami ketika kami menyembah Tuhan, kami menyembah kepadamu dalam roh dan kebenaran. Dan dengan kerinduan hati kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus melalui setiap firman yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Beracaralah pada pagi hari ini dalam ibadah kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Pada setiap hati kami, dan Engkau tetap tinggal di dalam hati dan kepikiran kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus. Kami memulaikan ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap para pelayan-Mu ya Tuhan, yang ambil bagian masing-masing yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan, pakai setiap kami lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita masih mau tetap bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau dengan penuh sukacita menaikkan pujian ini. Kita mau kembali ditaburi firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita
Sebelumnya kita mau membacakan bersama ayat hafalan kita pada minggu ini dalam Lukas 17 ayat 32. Dalam hitungan ketiga kita mau baca bersama dan kita mau mengulanginya 2 kali. 1, 2, 3. Lukas 11 ayat 32. Ingatlah akan peristiwa. Ingatlah Akan peristiwa. cinta Tuhan.
dimenangkan dan jujur dipulihkan oleh hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Yesus sungguh menjadi penolong dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Baiklah, kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-5. Kita baca dari tempat kita duduk, tapi lebih baik lagi kalau kita bersama-sama bangkit berdiri dan membaca ayat ini bersama-sama. Dalam Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-5. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Silakan duduk. Pada Kejadian pasalnya yang ke-12, Abraham dipanggil oleh Allah untuk pergi ke suatu negeri yang Abraham pun tidak tahu di mana dan nama negeri itu. Namun dalam Kejadian pasal 12 ayat 4, Abraham menuruti, mentaati apa yang Allah firmankan, apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Maka dia pergi meninggalkan tempatnya yang semula, yaitu di Haran, untuk berangkat ke negeri yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak mudah seseorang meninggalkan tempat kelahiran atau di mana dia pernah tinggal begitu lama. Kalau orang itu tidak mempercayai pribadi yang menyuruhnya. Namun karena Abraham mempercayai Allah, imannya itu disertai dengan tindakan yang namanya ketaatan. Dia percaya kepada Tuhan, meskipun dia belum pernah melihat negeri di mana Tuhan memerintahkan untuk dia pergi ke sana. Itulah iman. Dan iman itu disertai dengan tindakan yang namanya benar-benaran, ketaatan. Berpuluh tahun. Namun sebelumnya kita masih ada dalam Kejadian 12. Selain itu Tuhan juga berjanji akan memberkati Abraham dengan banyak keturunan. 20 tahun
Abraham menanti-nantikan janji Tuhan. Masih dalam kondisi sungguh mempercayai Tuhan. Secara logika atau kepikiran adalah tidak mungkin untuk dia dan istrinya Sarah memperoleh keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan. Tapi karena kepercayaannya yang sungguh, karena imannya kepada Tuhan, maka Abraham tetap menantikan Tuhan. Sampai pada akhirnya kegenapan janji Allah itu terjadi dalam hidup Abraham dan Sarah. Mereka mempunyai anak yang dinamakan Ishak. Nah, pada Kejadian 22 ini dapatilah satu peristiwa di mana kepercayaan Abraham itu kembali diuji. Iman Abraham itu kembali diuji. Seringkali Bapak Ibu Saudara, Tuhan menguji iman kita melalui hal-hal yang tidak masuk akal. Seringkali Tuhan menguji pertumbuhan iman kita melalui apa yang dinamakan penderitaan dan ketidakmungkinan. Ini yang terjadi, ya. Kepercayaan Abraham diuji dengan apa? Dengan Tuhan berfirman agar anaknya yang tunggal itu, ayat 2, yaitu Ishak. Tuhan memerintahkan untuk Abraham mengorbankan dia sebagai korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, kalau dipikir secara logika, bagaimana Tuhan ini? Dia yang berjanji akan memberkati Abraham melalui Ishak, anak tunggalnya, sebagai satu-satunya dari garis keturunan yang benar di luar Ismail. Bagaimana Tuhan? Dia yang berjanji, kenapa dia yang melanggar? Kalau Ishak dikorbankan, bagaimana perjanjian Tuhan itu akan terjadi? Itu secara pikiran manusia. Tapi tidak demikian dengan Abraham. Imannya sungguh-sungguh. Dia sungguh mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji apapun yang Tuhan perintahkan. Dia percaya bahwa sekalipun itu dianggap suatu hal yang aneh atau di luar kemustahilan, tetapi Abraham tetap mempercayai Tuhan. Dan sekali lagi, iman itu bukan hanya sekedar percaya. Kalau kita lihat dalam Yakobus, iman itu selalu disertai dengan tindakan. Iman yang hidup, bukan iman yang mati, disertai dengan perbuatan, dengan tindakan. Dalam hal ini kita dapati Abraham dengar-dengaran, Abraham taat. Tapi saya tidak berbicara panjang lebar tentang hal itu. Kita masuk pada ayatnya yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Pagi hari ini saya akan berbagi firman Tuhan tentang penyembahan.
worship. Penyembahan atau worship itu Bapak Ibu Saudara pertama kali didapat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 5 ini. Pertama kali muncul di Alkitab, sekali lagi pada Kejadian 22 ayat 5, ketika Abraham akan mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak, sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Version, walaupun saya tidak fasih bahasa Inggris, tapi kita akan melihat apa itu worship. And Abraham said to this young man, "Stay here with the donkey, the lad, and I will go yonder and worship, and we will come back to you." Dalam terjemahan King James Version, worship di Kejadian 20 ayat 5 itu bahasa Indonesianya sembah, sembahyang, menyembah, worship, sembahyang, menyembah. Kita dapati konteks apa yang dimaksud dengan menyembah atau penyembahan atau worship ini. Ternyata penyembahan pada awal mulanya itu maknanya bukan hanya sekedar nyanyian atau pujian atau mazmur atau lagu atau ucapan syukur. Tetapi kalau kita perhatikan peristiwa dari Kejadian 22, bahkan dimulai dari Kejadian pasal 12 tadi yang saya sudah sampaikan, penyembahan atau worship itu sekali lagi bukan hanya sekedar nyanyian, pujian, lagu, mazmur atau pengucapan syukur, tapi lebih kepada sikap hati yang taat. Itu penyembahan. Ditunjukkan dengan tindakan Abraham. Sekalipun apa yang diperintahkan Tuhan itu seolah-olah mengingkari perjanjian Tuhan sendiri. Satu-satunya anak disuruh dibunuh, sedangkan perjanjian Tuhan akan memberkati dengan banyak keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu kan mengingkari apa yang Tuhan katakan. Sekalipun di luar daripada logika, tapi Abraham tetap mempercayai, mengimani apa yang Tuhan firmankan, dan tidak hanya berhenti pada kata percaya, tapi kepercayaan atau iman yang hidup itu disertai dengan ketaatannya. Dia katakan kepada kedua bujangnya yang mengikuti dia, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan menyembah, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Kami, bukankah Ishak kalau sudah nanti dikorbankan tidak akan kembali lagi? Mengapa kata kami yang diucapkan oleh Abraham? Itu menunjukkan bahwa Abraham sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Allah. Itulah sebabnya, karena dia begitu mengenal pribadi Allah, dia percaya kepada firman atau kehendak Allah, sehingga dia katakan nanti kami akan kembali. Dia tidak berkata kami akan sembahyang, nanti saya sendiri akan kembali kepada kalian. Dia percaya bahwa Tuhan pasti tetap akan menggenapi janjinya. Dia tidak akan pulang sendirian. Pasti sesuatu akan terjadi.
Sehingga dia dengan iman berkata, nanti kami, yaitu saya dan Ishak, akan kembali lagi. Itu iman yang luar biasa. Karena pengenalan Abraham terhadap pribadi Allah, Allah tidak akan pernah sekali-kali ingkar janji bahwa setiap firman yang diucapkan oleh Allah pasti akan digenapi. Kalau Allah berkata keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut, itu pasti akan digenapi. Inilah pengertian sesungguhnya dari worship atau penyembahan itu. Bukan hanya sekedar pujian, sekali lagi saya ulang-ulang, bukan hanya sekedar mazmur lagu atau ucapan syukur, tapi worship itu merujuk kepada sikap hati yang taat. Memang penyembahan itu selalu diungkapkan, ya, diekspresikan melalui lagu. Saudara menaikkan lagu, saudara menyembah Tuhan. Diekspresikan melalui pujian, bahkan ada mazmur, orang bermazmur, bahkan ucapan syukur. Tetapi sesungguhnya arti awal dari penyembahan itu sejatinya merujuk, ya, pada sikap hati. Dalam hal ini adalah iman yang disertai dengan ketaatan. Penyembahan bukan hanya sekedar pada apa yang keluar dari bibir atau mulut saudara atau saya. Itu dangkal kalau penyembahan hanya berarti pujian atau lagu atau mazmur atau nyanyian syukur yang keluar dari mulut bibir. Itu pengertian yang dangkal, bukan itu. Tapi sikap hati yang sungguh-sungguh beriman, percaya dan disertai dengan ketaatan, itulah arti sesungguhnya dari penyembahan. Banyak orang dapat memuji-muji dengan mulut bibir mereka, tapi sesungguhnya hatinya jauh daripada Tuhan. Mari kita lihat dalam Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bila saudara datang kepada Tuhan, bila saudara, Bapak Ibu menghampiri hadirat Tuhan, dengan kata lain, bila Bapak Ibu saudara beribadah pada pagi hari, dan saudara berkata, saya menyembah Tuhan, penyembahanmu itu bukan hanya sekedar apa yang keluar dari mulut bibirmu, tapi yang Tuhan mau itu adalah sikap hatimu. Bangsa Israel, Tuhan katakan mereka datang akan mendekat kepada Tuhan, tapi hanya sebatas pada mulut bibir mereka. Bisa mulut bibir ini penuh dengan pujian kepada Tuhan, bisa mulut bibir ini menaikkan mazmur, syukur dan lain-lain apa itu namanya, tapi Tuhan mengetahui sikap hati kita, Bapak Ibu, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti Abraham datang kepada Tuhan dengan iman yang sungguh, dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, dan disertai dengan tindakan, yaitu ketaatanmu kepada Tuhan. Itulah yang sesungguhnya arti dari penyembahan, arti dari sembahyang, worship. Sikap hati, bukan pada apa yang bisa keluar dari bibir atau mulut kita. Tuhan mementingkan karakter, sikap hati.
Israel bisa datang bahkan mendekat kepada Tuhan, mereka bisa memuliakan Tuhan dengan mulut bibirnya, tapi Tuhan mendapati hatinya menjauh daripadaku. Itulah kalau kita mengartikan penyembahannya sekedar pujian, sembah, menaikkan lagu, mazmur, syukur, hanya sebatas itu. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Memang kita mengekspresikannya, ya, menyatakannya lewat lagu, lewat pujian, lewat mazmur, lewat ucapan syukur. Tapi yang Tuhan kehendaki ini, sikap ini, hati, ya. Apakah hatimu sungguh-sungguh mempercayai pada waktu engkau menaikkan pujian, Engkaulah Tuhan, benteng perlindungan, menara kekuatan, Engkau Allah El Shaddai? Apakah yang keluar dari mulut bibirmu itu sungguh-sungguh dari hatimu, bahwa kau sungguh mempercayai bahwa Dia El Shaddai, Dia kota benteng perlindunganku, yang kubu pertahananku? Apakah itu sungguh-sungguh menjadi suatu pengalaman, kau mengalami Tuhan secara pribadi? Mengalami Tuhan bahwa Dia sungguh-sungguh Jehovah Rafa, Tuhan penyembuhku. Mengalami Tuhan bahwa Dia sungguh-sungguh Jehovah Jireh, Tuhan yang mengadakan apa yang ku perlu. Mengalami Tuhan secara pribadi, bahwa ketika kau menyanyikan Tuhan, kau pahlawan perang Allah El Gibor, Tuhan Allahku ada di antaraku sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan tidak hanya ini keluar dari mulut bibirmu, tapi hatimu itu jauh. Engkau tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menjadi El Gibor, Allah yang perkasa, pahlawan yang memberi kemenangan bagi engkau. Hati yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, aku menikmati engkau El Gibor, aku mengalami kemenangan. Tuhan menjadi pahlawan yang memberiku kemenangan. Itu yang dimaksud dengan worship, mengalami Tuhan. Nah, melalui Kejadian 22 ayat 5 ini, sikap iman dan ketaatan Abraham dalam menyembah, kita belajar bahwa sesungguhnya penyembahan itu adalah bentuk ketaatan. Penyembahan itu sesungguhnya adalah sikap hati yang bagaimana? Yang dengar-dengaran, yang taat. Hal ini ditunjukkan oleh Abraham pada waktu itu. Tidak mudah Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu anakmu disembelih buat Tuhan? Jadi korban buat Tuhan. Dia tergores pisau aja, kita sebagai seorang ibu, mana sih? Oh, banyak darahnya. Makanya yang benar kalau kerja itu hati seorang ibu. Tak kelabakan ya. Apalagi kalau Tuhan minta anakmu, minta Tuhan minta anakmu. Itu Abraham, Bapak Ibu. Dia taat karena dia percaya Tuhan yang menghidupkan, Tuhan juga bisa membangkitkan orang mati. Dia sebagai karena percayanya yang sungguh, dia bertindak dalam ketaatan, itu penyembahan. Penyembahan itu adalah sikap hati yang taat. Ini sekali lagi kita belajar dari Abraham.
Dia taat untuk mempersembahkan Ishak, anak perjanjian, anak tunggal yang sangat berharga baginya. Apa yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini? Satu waktu nanti Tuhan uji kepercayaan imanmu dan ketaatanmu. Tuhan minta itu. Bukan kata saya katakan iman itu teruji justru lewat hal-hal yang kadang-kadang gak masuk akal, gak masuk logika. Iman itu teruji, timbul seperti emas yang murni, justru Tuhan izinkan melalui penderitaan, sakit penyakit, kesesakan, kekurangan. Tuhan mau lihat apakah engkau sungguh-sungguh tetap beriman, percaya pada Tuhan, dan engkau memiliki iman yang hidup, bukan iman yang mati. Hanya ya saya percaya, tapi engkau tidak mau tumbuh, tidak mau dengar-dengaran. Tapi kita mau belajar dari Abraham. Apa itu ketaatan, Bapak Ibu? Ketaatan itu arti sederhananya ini begini: ketundukan, tunduk kepada pribadi yang kita sembah. Ini hubungannya dengan penyembahan ya, dengan worship. Worship itu adalah ketaatan. Ketaatan itu apa, Bu Lisa? Ketundukanmu, penundukan dirimu kepada siapa, Ibu Lisa? Kepada yang kau sembah, kepada pribadi yang engkau sembah. Ketaatan itu berarti penundukan dirimu kepada Tuhan, pribadi yang kau sembah. Tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah ya. Seberapa besar percayamu kepada Tuhan, itu terbukti dengan seberapa besar ketaatanmu. Itu aja rumusnya, nggak usah jauh-jauh. Kalau engkau mempercayai Tuhan hanya 50%, itu terbukti imanmu dalam ketaatanmu itu pasti 50%. Kalau engkau sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, sungguh-sungguh juga ketaatanmu. Penundukan dirimu kepada Tuhan, kepada pribadi yang kau sembah, itu ketaatan. Mengapa kita mau taat kepada Tuhan? Mengapa kita mau worship? Menundukkan diri kepada pribadi yang kita sembah. Dasarnya apa? Yang pertama, kembali lagi kepada Abraham. Iman. Saya ulang-ulangi. Karena iman, karena percaya yang sungguh kepada Tuhan, maka Abraham mau tunduk. Ada penundukan diri kepada Tuhan yang dia sembah. Dengan apa? Ya dengan dengar-dengaran, dengan taat. Jadi dasar penundukan diri kita kepada pribadi yang kita sembah, yaitu Yesus Tuhan. Yang pertama adalah karena kita percaya, karena kita beriman kepada Tuhan. Nah, saya balik. Sekarang seberapa besar persentase imanmu, itu akan terbukti atau dibuktikan dengan seberapa besar pula ketaatanmu. Kalau imanmu 65%, yang 35% masih ya enggak Tuhan, ya enggak Tuhan, ya enggak Tuhan. Itu juga terbukti ketaatanmu hanya 65%. Tapi kalau seperti Abraham, full, penuh percaya Tuhan yang memberi, Tuhan juga akan dapat membangkitkan orang mati. Saya percaya, maka dia juga bertindak taat 100%, sembelih hati anak Ishak. Kita buka dalam
Roma pasal 4. Saudara belum diminta ya, belum diminta yang paling berharga atau apapun. Atau mungkin sudah ada yang mengalami itu, saya tidak tahu. Ya, tapi bukti dari imanmu atau dasar dari ketaatan itu adalah iman. Roma 4 ayat 19 mulai, imannya, yaitu iman Abraham, tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah ini dia. Tetapi terhadap janji Allah, apa janji Allah kepada Abraham? Ya, nanti keturunanmu itu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau Tuhan suruh jemaat di sini lakukan firman, apakah saudara masih pikir-pikir untuk ruginya? Nah, itu menunjukkan kualitas iman. Bentuk ketaatanmu itu menunjukkan kualitas imanmu. Saya ulang lagi terus. Seberapa besar imanmu itu terbukti lewat ketaatan. Itu rumusnya dari Alkitab, bukan saya bilang. Tapi Abraham dengan penuh keyakinan, karena dia tahu pasti Allah sanggup, Allah berkuasa. Tapi seringkali kita ini, ya, masa iya Tuhan? Apa benar Tuhan? Meragukan kemahakuasaan, kesanggupan Tuhan, sehingga kita tidak berjalan dalam ketaatan. Tapi Abraham dengan penuh keyakinan, Tuhan kau sanggup, kau berkuasa, maka aku bertindak, maka aku dengar-dengaran, aku taat melakukan apa yang kau perintahkan. Terhadap janjimu Tuhan aku tidak bimbang. Itu Roma. Ketika kita percaya, ketika kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kepercayaan itu akan diikuti, disertai dengan sikap hati yang taat. Itu penyembahan. Itu diperhitungkan sebagai suatu nama yang disebut worship, yang kita pikir hanya sekedar puji-pujian, nyanyian, ucapan syukur, mazmur, tapi sikap hatimu yang penuh kepercayaan dan ketaatan kepada firman itu penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kau didapati sedang menyembah, menundukkan dirimu, membuang segala ego, harga diri, segala hal yang kau punya. Engkau buang itu. Dalam Wahyu dicatat, tua-tua itu membuang mahkota mereka. Itu bentuk penyembahan, suatu penundukan diri kepada pribadi yang disembah. Itu arti penyembahan yang sesungguhnya. Membuka diri itu apa? Ya ketaatan. Didasari oleh apa? Iman, percaya. Saudara taat karena saudara percaya kepada Tuhan. Tuhan gak pernah berdusta kok. Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Saya percaya, maka saya lakukan. Nah, itu maksudnya, itu penyembahan. Apa yang membuat kita menundukkan diri? Dasar ketaatan kita. Yang kedua adalah kasih. Selain saudara mempercayai Tuhan dengan sungguh, yang kedua adalah karena saudara mengasihi Tuhan. Makanya saudara dengar-dengaran, makanya saudara taat akan kehendak Tuhan. Bohong Bapak Ibu, bohong jika kita berkata aku mengasihi Engkau yang terutama di dalam hidup ini. Bohong. Itu yang tadi Tuhan katakan pada
bangsa Israel, engkau mendekat kepadaku, mulutmu memuji-muji, tapi sikap hatimu, ya, sikap hatimu yang lebih penting. Itu sebabnya dusta jika kita berkata kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau taat akan firman-Nya. Sekali lagi, selain iman, rumusnya ini, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, berarti ada penundukan diri, ada ketaatan untuk melakukan firman. Sebaliknya, dikatakan kita itu tidak mengasihi Tuhan karena apa? Kita tidak mau menuruti firman Tuhan. Ayo benar itu bisa. Ayo kita lihat dalam Yohanes 14. Saudara dan saya bisa tunduk, bisa taat pada Tuhan. Dasarnya selain iman adalah kasih. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mau dengar-dengaran, maka kita mau taat, maka kita mau menuruti firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, rumusnya mereka menuruti firman Tuhan. Mereka yang tidak mengasihi Tuhan, mereka tidak mau menuruti firman Tuhan. Yang benar, ayo kita lihat dalam Yohanes 14. Saya bacakan Yohanes 14, mulai ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Bapak Ibu jawab, baca. Jikalau kamu mengasihi aku, ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, diulang lagi yang kedua kali, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Ayo kita baca ayat 24. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi rumusnya, kalau tadi ketaatan itu didasarkan iman, rumusnya adalah seberapa besar kapasitas imanmu itu dibuktikan dengan jumlah yang sama seberapa besar ketaatanmu kepada Tuhan. Sekarang yang kedua rumusnya, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti mau taat melakukan firman. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, ayat 24, engkau juga pasti tidak mau menuruti firman. Yang terakhir, ya, penyembahan, yaitu bentuk sikap hati yang taat. Itu dasarnya apa sehingga kita mau taat? Selain iman, selain kasih, yaitu kerendahan hati. Filipi 2 ayat 5. Mengapa orang sulit untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan? Mengapa orang sulit untuk taat walaupun dia mulutnya berbusa, saya percaya, saya beriman, tapi tidak ada bukti ketaatan? Karena sombong. Seseorang itu taat dasarnya karena kerendahan hati. Yesus memberikan keteladanan. Mari kita lihat dalam Filipi 2 ayat 5. Mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan atau sama sejajar dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa dasar ketaatan? Apa dasar worship itu, Bapak Ibu? Kerendahan hati. Contoh yang sempurna adalah pribadi Yesus. Dia yang adalah Allah, dikatakan ayat 6, tidak mengaku
perasaan harga diri saya. Tidak demikian dengan kita. Dia itu Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita ini siapa? Masih mempertahankan harga diri. Karena senggol kita aja 7 turunan juga gak ampunin. Itu manusia. Dia Allah, penguasa hari alam semesta. Tapi dia tidak menganggap kealahannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kerendahan hati biasa. Tuhan mau itu. Sehingga di ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang dipikirkan, apa yang menjadi perasaan Yesus, seharusnya itu juga ada di dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Tidak ada apapun yang kita pertahankan dari hidup kita ini. Entah itu harga diri, entah itu kekayaan, entah itu apakah label-label yang menumpuk di hidup kita ini. Gak ada yang dipertahankan. Dia yang Allah saja tidak mempertahankan kealahannya. Siapa saya dan saudara? Kenapa kita harus menjemawa? Itu sebabnya Tuhan katakan, kamu hanya sebatas mulut bibirmu. Sikap hatimu itu dibenarkan, itu baru penyembahan. Segala ego, harga diri, dalam bentuk apapun yang namanya kesombongan itu tidak usah dipertahankan. Taruh pikiranmu, taruh perasaanmu seperti Kristus Yesus. Dia yang adalah Allah, tidak mempertahankan kealahan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dan sama seperti kita. Dia yang Allah jadi sama seperti kita. Bahkan lebih lagi, mungkin kita masih mempertahankan harga diri, kita masih sombong. Yesus, dia merendahkan dirinya dalam ketaatan sampai mati di kayu salib. Itu yang Tuhan mau, yang harus kita pikirkan dan rasakan dalam komunitas kita sebagai gereja Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga penyembahan itu sungguh-sungguh menjadi bauan yang harum di hadirat Tuhan. Selama itu tidak ada, saya tidak bertanggung jawab. Apakah itu Tuhan katakan bau busuk atau apa ini? Saya tidak menghakimi, tapi kita harus terbuka untuk itu. Sungguhnya worship itu sikap hati. Iman, kasihmu, kerendahan hati versus dengan iblis. Kalau iblis dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 15 kontradiksi. Iblis berkata demikian, aku hendak hendak apa iblis? Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, kalau kita masih ada benih-benih kesombongan, berarti kita anak iblis, belum anak Tuhan. Ih, bisa mulutnya jahat banget sih. Lah bukan saya, firman Tuhan. Iblis bapak segala kesombongan. Ya saya baca Bapak ini, Yesaya 14 ayat 13 sampai 11. Sebab Tuhan membuang, menjatuhkan bintang fajar itu, Lucifer. Dia yang penuh dengan pujian. Ini Lucifer, ya. Baca dalam Yesaya. Penuh dengan pujian, penyembahan, bersinar dengan kemuliaannya, tetapi karena kesombongannya, aku hendak apa iblis? Hendak menyamai yang maha tinggi. Dijatuhkanlah di bagian bumi yang paling. Bukan lagi itu suatu bentuk penyembahan. Padahal dia adalah malaikat yang mewakili penyembahan.
baca dalam Yesaya. Tapi karena kesombongan, itulah perbedaan yang luar biasa. Yesus mengosongkan diri, tidak menganggap keilahiannya ini, bahkan sama menjadi manusia. Iblis hendak menyamai yang mati. Manusia jatuh dalam dosa oleh apa? Pertama, kesombongan. Masa iya ibu bisa baca itu Kejadian pasal 3. Ular berkata kepada Hawa, Hawa, apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan perintahkan jangan makan buah yang makan saja. Ya, dalam Kejadian. Nanti engkau akan menjadi seperti Allah. Sama. Kejadian pasal 5. Terpesona, saya nanti sama. Nah itu iblis. Jatuh. Tapi milikilah kerendahan hati. Pikirkan, rasakan seperti yang Yesus rasakan. Buang semua atribut-atribut kita, harga diri dan lain-lain yang masuk dalam namanya kesombongan. Karena kita tidak akan pernah, saya bukan menghakimi, tapi ini adalah fakta kita. Kita tidak akan pernah dapat menyembah Tuhan dalam penyembahan yang sesungguhnya jika masih ada yang namanya kesombongan. Jika kita masih mempertahankan seluruh atribut kita, dari harga diri, kekayaan, ego, pandaian, kekuatan dan lain-lain, kita tidak akan pernah nikmati arti penyembahan yang sesungguhnya. Yaitu kita tidak akan pernah bisa menundukkan diri. Bukankah itu arti ketaatan? Menundukkan diri kepada yang bisa. Kita tidak akan pernah bisa menundukkan diri kepada pribadi yang kita semua. Dan katanya kita tidak akan pernah menikmati apa itu penyembahan yang sesungguhnya. Buang semua atributmu. Apa yang kau dan saya pertahankan di hadirat Allah. Kita ini debu, Bapak Ibu. Mengapa kita mempertahankan harga diri kita? Kita sulit untuk mengampuni orang lain dan lain-lain sebagainya. Kita sulit untuk menerima dan lain-lain sebagainya. Gak bisa kita akan menyembah worship, menundukkan diri selama masih ada yang kita pertahankan. Tapi waktu kita mengikuti apa yang seperti Yesus pikirkan dan rasakan, mengosongkan diri, ya, saya hidup hanya oleh anugerah. Nikmati hadirat Tuhan. Hari ini saya masih bernafas, kasih karunia Tuhan. Nikmati hadirat, karena worship, penyembahan bukan hanya apa yang keluar dari bibir mulut kita. Yang terakhir, bagaimana kalau begitu Ibu Lisa, supaya saya sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan, sungguh-sungguh menjadi penyembah yang sedang dicari Tuhan di hari-hari ini. Ya, belajar dari Yesus, gak ada rumusnya. Belajar dari Yesus. Makanya ini Alkitab jangan terletak saja. Minta pimpinan Tuhan kalau kau membaca, memiliki firman. Belajar dari Yesus. Ya, mari kita lihat dalam Ibrani. Supaya kita menjadi penyembah yang memperkenankan hati Tuhan, karena sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Belajar dari Yesus. Ayat terakhir, Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan sekalipun ia, yaitu Yesus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, supaya kita bisa hidup menjadi penyembah yang benar, memiliki sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Belajar
belajar seperti Yesus. Melalui apa? Melalui perenungan firman. Apa yang menjadi pikiran Yesus dipikirkan olehmu. Apa yang dirasa oleh Yesus rasakan olehmu. Hatinya yang penuh lemah lembut, belas kasihan, sabar dan lain. Mari kita semua belajar. Semua masih dalam proses ini. Kita belum menjadi gereja yang sempurna. Tapi ayo kita belajar. Apa yang Yesus pikirkan, ayo kita pikirkan. Apa yang Yesus rasakan, ayo jemaat kita rasakan. Gak ada segala atribut harga diri yang kita pertahankan. Selama itu kita bertahan, kita tidak akan mengalami penyembahan. Tidak bisa menundukkan diri pada siapa yang kita sembah, yaitu Yesus. Ayo, ya, Tuhan saja dia adalah anak-anak. Dia mau belajar dalam menundukkan diri. Yesus katakan, aku mengerjakan apa yang Bapa suruh. Apapun yang aku buat itu atas dasar apa yang Bapa perintahkan, apa yang Bapa kehendaki. Yesus belajar terus, ya, dalam ketaatan. Selanjutnya, setelah kita belajar apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, bukan hanya sekedar knowledge, hanya tahu, hanya sekedar tahu, tapi ikuti itu iman, ikuti jejak Yesus. Dilakukan apa yang Yesus pikirkan, ayo kita lakukan. Apa yang Yesus rasakan, ayo kita rasakan dan kita tindaki. Ya, saudara suruh mengampuni, ampuni. Saudara mengasihi, kasihi. Kalau dia sudah menyakiti, musuh pun suruh kasih, ayo lakukan. Ikuti jejak Yesus. 1 Petrus 2. Maka kita akan menikmati penyembahan yang sesungguhnya. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ikuti saudara jejak Yesus. Saudara bukan hanya sebagai jemaatnya knowledge, hanya sekedar pengetahuan, ya, hanya belajar yang pertama, tapi ikuti Yesus. Ketika dia dicaci maki, dia berdiam diri, tidak ada satu kata pun yang membuat dia menjadi berdosa dengan membalas cacian maki orang. Dia tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tapi serahkanlah itu kepada Allah sebagai hakim yang adil. Ikuti, ya, ikuti. Yang terakhir, mari kita memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau belajar taat, tapi daging kita lemah. Roh kita memang penurut, tapi daging ini seringkali melawan. Kita mau dengar kepada firman, mau ikut Yesus dan segala kehendaknya, tapi daging ini memberontak. Kita tidak kuat melawannya, Bapak Ibu. Sebab itu minta hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5, ya, sebagai ayat terakhir. Maka kita dimampukan untuk menjadi penyembah, hidup dalam penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar menyanyikan pujian lagu, mazmur, ucapan syukur, tapi menuju pada sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai ayat terakhir, mintalah hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5. Demikian firman Tuhan. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bukankah seringkali terjadi demikian? Kita ingin menuruti kehendak Tuhan, tapi sisi lain daging kita melawan, sehingga tidak pernah ketemu dan akhirnya kita tidaklah taat.
Hanya Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara. Beri hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Selama kita semua bangkit berdiri, kita akan menyembah dengan dalam penyembahan yang sungguh. Sikap hati yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini. Menyembah dalam kerendahan hati, dengan kelembutan dan pimpinan Roh Kudus pada pagi hari ini. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku menunggu. Bagaimana Kristus? Bagaimana besar
Dia mengenal hatimu. Dia mengatur pikiran dan perasaan. Kesempatan dia tidak sangat lebaskan tidak ada yang tersembunyi. Haleluya. Tuhan kami lebasakan. Bawa kami lebih mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tinggal dalam indahnya rekaman-Mu. Haleluya. Itulah yang kami ingini ya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu bersama-sama dengan pujian ini hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih firman Tuhan yang Kau sampaikan pada kami. Lebih daripada itu kami mau melakukannya Tuhan. Ketaatan iman kami seperti Abraham. Kerendahan hatimu Tuhan. Tidak menunjukkan kepada Allah. Dihina, dimaki, bahkan disalibkan. Engkau membuang kealahan, merendahkan diri. Terima kasih firman Allah. Biarlah kami meladani ini, mendengar ini bagi kami Tuhan. Tuhan, kami juga memohon janji-janji bagi gereja kami. Sempurnakan gereja kami, agar kami layak menerima kuasa membuat yang Kau janjikan bagi kami Tuhan. Serahkan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan turun atas hamba-Mu. Agar lebih heran lagi banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan oleh hamba-Mu. Berkati keluarga dan keluarga pastor ini. Terima kasih Bapa. Kami juga Kau berkati yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi teladan di mana kami tinggal, mana kami pergi, menjadi surat yang terbuka Tuhan.
Terima kasih ya Bapak. Benar juga kami akan memberikan persembahan kami dengan suka hati kami akan menjadikannya baik itu melalui kolektif, baik itu melalui perpuluhan, itu perpuluhan gereja lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Akan memberikan korban dari hadapan Tuhan, dari kasih pada bila aku ingat cinta Tuhan.
berkati Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Juga kami bersyukur hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan, terutama dengan rekan-rekan seiman. Puji nama Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan puji syukur dan dengan kepada Tuhan bolehlah ini boleh menjadi penopang kekuatan yang kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa untuk semua jemaat di Indonesia Pacaku dimanapun mereka berada, untuk memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam usaha pekerjaan dan apa yang menjadi kebutuhan kreator Tuhan semua. Terutama kesehatan, sukacita dan dan Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan keluarga lepas keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan berkati juga semua pelayan Tuhan yang sudah bersama kami untuk merayakan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, Tuhan serta kami dan Tuhan pulang, dan kami serahkan setiap permasalahan, pergumulan, masa depan kami pada Yesus Tuhan. Dan kami percaya janji Tuhan itu boleh kami terima dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih dan kami bersyukur atas hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Terima kasih.